Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali ke channel saya di Masmo TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di konten kali ini ya dulu saya akan kembali memberikan informasi tips trik ya dulu ya. Di depan saya ini sudah ada ini apa ya namanya itu ya. Ini bracket piring hosing ya. Ini untuk yang dipasang di kepala gerinda tangan ya dulu ya. Ini berbahan plastik dan ciri khasnya itu bearingnya ditanam ya dulu ya. Ditanam di dalam. Nah, seperti ini ya. Nih. Kelebihannya kalau menggunakan di sistem ini ya itu pasti suara helikarginya mungkin akan sedikit teredam ya, karena ini kan berbahan plastik, jadi getaran suaranya akan sedikit teredam lah ya, sedikit banyak teredam lah pasti ya seperti itu. Terus dan kekurangannya itu ya, pasti kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Kalau kalau bearingnya ini rusak ya, kita harus mengganti sekalian bracketnya atau rumah housingnya ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya punya merek Lazaro, ini untuk GWS 600 ya, udah gerinda bus tangan itu ya. Jadi kalau bearingnya ini rusak, kita harus mengganti sekaliannya seperti ini ya ya. Nah, satu paket seperti ini ya. Kita tinggal pasangkan asnya, kemudian kita pasangkan juga helicar gearnya lah, seperti itu ya ya. Ini kalau nggak salah ini bekasnya dari merek Hitachi ya ya. Hitachi G10SS ya. Ada juga itu Hitachi. Terus kemudian kalau nggak salah di apa lagi ya ya yang menggunakan sistem seperti ini ya. Kebanyakan sih di bus gitu ya, ada bus kebanyakan seperti itu. Di Hitachi kalau nggak salah, di Makita kalau nggak salah juga ada itu, tapi saya lupa tipe berapa ya itu ya. Sepertinya juga ada ya yang menggunakan sistem ini ya, bracket plastik tebal seperti ini dan bearingnya bearing tanam ya. Nah, seperti ini ya itu lah. Nah, mungkin ya ada merek-merek tertentu juga yang saya juga tidak tahu yang juga menggunakan sama-sama menggunakan sistem ini ya, ini sistem bearing tanam ya, seperti ini ya ya. Nah, kalau mungkin ya di situasi tertentu ya ya, kalau mungkin di dekat ya, di dekat kota ya ya, waktu bekerja di kota ya, kalau mungkin mencari spare part seperti ini kan pasti kan mudah ditemukan ya ya. Kan jadi lebih mudah ditemukan, kalau ini kerusak pun langsung bisa diatasi ya. Mungkin ada di suatu kasus ya ya, mungkin dulu ini model mesinnya itu tidak tahu, lupa mereknya apa, dicari-cari ternyata tidak ada, dan terpaksa harus mengganti bearingnya saja ya ya. Dudul tidak menemukan satu paket seperti ini ya ya. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk itulah video ini dibuat ya dudul. Ini akan sedikit memberikan caranya ya ya. Nah, ini kan pasti ya ya, ini bearing kan cepat atau lambat pasti akan rusak juga ya ya. Ini sudah rusak ini ya, ini sudah agak kocak tadi ini. Nah, ini caranya ya, kalau dudul terpaksa harus mengganti bearingnya saja ya ya. Dudul bisa menggunakan cara yang saya akan sedikit berikan ini ya. Ini saya ini menggunakan alat ini ya ya. Ini tang potong ya, atau mungkin kalau dudul biasa menyebutnya, nih ada juga yang menyebutnya tang plato ya, ini ya ya. Nah, ini biasanya di tukang-tukang elektronya ya, yang sangat familiar dengan ini. Terus kemudian saya tadi juga menggunakan ini. Nah, ini coba cuma obeng min biasa yang sudah ujungnya ini sudah saya tajamkan ini ya. Nah, itu tama-tama ya ya, dudul bersihkan ya. Nah, awalnya kan seperti ini ya dudul. Nah, ini seperti ini ya, dudul bersihkan ya ya. Nah, ini sebesar ini bisa dibilang berapa persen ya, 3/4 75% lah itu ya. Ya, sebenarnya tuh lebih baik itu seminimal mungkin ya, kalau enggak ya kalau bisa 50% lah ya, seperti ini ya. Ini seharusnya ini agak utuh ya ya. Tapi kalau mungkin di merek-merek tertentu akan mudah, tapi di merek-merek tertentu juga harus membersihkan ini ya, menghilangkan bagian ini sampai dengan
75% lah, seperti yang saya contohkan ini. Ini saya hanya mencontohkan saja. Ini saya agak sedikit banyak ya, saya kikis, saya hilangkan bagiannya model seperti ini ya Dudul ya. Dudul hilangkan bagiannya seperti itu hingga terlihat tepian dari bearingnya ya Dudul ya. Nah ini tepian bearingnya seperti ini ya Dudul. Nah ini kan tepian bearingnya ya Dudul ya. Diperlihatkan tepian bearingnya ya Dudul ya, minimal setengahnya ya Dudul ya, minimal setengahnya ya, dan paling baik pun ya sebenarnya setengahnya saja ya Dudul ya. Kenapa demikian? Karena kalau takutnya ini terlalu banyak, malah ini bearingnya benar mungkin lepasnya mudah, tapi nanti waktu masangnya bisa longgar ya Dudul ya. Nanti takutnya seperti itu ya. Jadi saya sarankan mungkin minimal 50%, atau mungkin kalau bisa malah kurang tidak apa-apa. Dan kalaupun terpaksa kesulitan ya jangan terlalu banyak-banyak juga ya. Ya mungkin maksimal 75% lah, 3/4 seperti ini ya Dudul ya. Saya bisa contohkan seperti ini ya. Seperti itu ya Dudul ya. Ini. Nah, kalau sudah dilepaskan seperti ini, dibersihkan bagiannya hingga kelihatan tepinya, ini kita tinggal pukul saja ya Dudul ya. Kita pukul bagian yang lurus dengan ini ya. Nah, ini kan utuh ya. Jadi kita pukul bagian atas sebelah sini. Seperti ini ya Dudul ya. Nah, ini akan saya perlihatkan ini. Nah. Tinggal pukul saja ini yang menggunakan palu ini ya Dudul. Udah ya Dudul ya. Karena ini tadi saya bisa dibilang ini agak kebanyakan ya Dudul ya, saya menghilangkannya ya Dudul ya. Jadi saya seperti saya bilang tadi ya, kalau bisa hanya 50% saja ya Dudul ya, jangan terlalu banyak seperti ini tadi ini menurut saya kebanyakan ini ya Dudul ya. Nah, modelnya kan seperti ini ya Dudul ya. Di sini ada semacam, kelihatan nggak ya? Nah ini ya, ini kelihatan nggak ya? Nah ini kelihatan ya. Nah di sini kan ada semacam punukannya ya Dudul ya. Nah ini kan tempat untuk bearingnya ya Dudul ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, cara melepaskan seperti itu, dan kemudian kita tinggal ganti saja yang baru ya Dudul ya. Nah mudah ya. Terus ya Dudul ya, kalau sudah diganti kita harus bersihkan ini juga, kemudian kita pasangkan lagi ya Dudul ya. Nah ini masangnya Dudul ya. Pasangnya bisa dibilang ya cukup mudah juga ya Dudul ya. Nah ini anggap aja ini bearing baru ya. Kita tinggal masukkan di tengah-tengahnya ya Dudul ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini kita masukkan ya, modelnya seperti ini ya Dudul ya. Posisinya gimana ya bilangnya, pokoknya di sebelah atas, jangan seperti ini ya Dudul. Nah masangnya seperti ini lurus ya, di tengah-tengah lah. Pokoknya ini gimana yang jelasinnya ya. Pokoknya seperti ini ya Dulur. Bisa dipahami ya. Nah ini, nah mungkin agak sedikit nih. Nah masanya seperti ini ya Dulur ya. Di sisi berlawanan ya, yang ini yang masih utuh, yang ini yang sudah habis ya. Nah ini model taruh bearingnya modelnya seperti ini, tinggal kita pukul ya. Ya pelan-pelan saja itu Dulur, karena bearing baru, nanti takutnya malah suaranya jadi kasar ya. Seperti ini ya, kelihatan. Nah kalau sudah dirasa sudah masuk, kita tinggal diputar ya Dudul ya. Nah ini mutarnya ini ya seperti ini ya Dudul, kita putar seperti ini, dipukul bagian belakangnya. Nah seperti ini ya Dudul ya, cara masukkannya ya. Ya kita pukul. Nah bolak-balik ya Dudul mungkulnya ya, dengan sini. Wah ini berlubang. Ya ini saran saya Dudul ya, ini hanya contoh ya, saya menggunakan kardus. Ini lebih baik ya menggunakan benda padat ya, kan ini kan agak ada macam empuk ya kardus ya. Ini hanya contoh saja. Nah seperti ini mungkin ya. Nah pukul seperti itu, pelan-pelan saja ya Dudul ya, karena ini hanya contoh. Nah kita bolak-balik. Dipukul bolak-balik.
Nah, masuk lagi ya. Nah ini ya, ya tadi pukulnya saya keras-keras ya, karena ini satu posisinya ini tidak bisa dibilang kurang ideal. Terus kemudian ya karena ini bekas ya, jadi ya agak kasar juga ini saya bisa dibilang pekerjaannya ya. Untuk dudul ya, kalau mengganti yang baru harap pelan-pelan ya pukulnya ya dudul ya, seperti itu. Nah kalau sudah pasang seperti ini, jangan lupa ditata lagi ya dudul ya. Nah ini pastikan rapat, bagian kelihatan gak ya. Ini bagian sebelah yang sebelah, nah ini kan agak longgar. Nah ini bagian sebelah sini, misalkan ini benar-benar rapat ya bearingnya ya, bisa agak dipukul lagi, dimasukkan. Nah kalau sudah ini Duduk bisa juga menambahkan ini lem G ya, lem G atau mungkin lem Korea. Ini dilem juga kalau perlu ya pinggirannya ini, untuk menambah daya rekat dari bearingnya ya dudul ya, seperti itu. Nah seperti itu ya dudul ya. Nah apalagi ya, oh iya dudul ya, tadi kan ini sudah saya jelaskan lagi. Ini kan kalau resikonya mudah seperti ini kan, tadi kalau kita bearingnya rusak harus mengganti sekalian. Tapi di kelebihannya itu ya dudul ya, ini bisa sedikit banyak meredam suara dari pergesekan antara helical gear ya dudul, karena ini kan berbahan plastik tebal ya. Jadi saya rasa sepadan lah ya dudul ya. Ada kekurangan pasti ada juga kelebihan ya dudul ya, seperti itu. Ya mungkin kalau ini kalau nggak salah ini beli ini berapa ya, saya agak lupa ini ya, mungkin sekitar 50 ribuan lah dudul ya, bisa pasang satu paket seperti ini ya. Oh ya dudul ya, nah ini nomornya sampai lupa ini nomornya 6001 ya dudul ya. Ada juga yang bernomor 6201 atau 6201 ya dudul ya. Ini nomornya 6001 6001 ya dudul ya. Mungkin kalau dudul ini jangan lupa ya cek juga nomornya. Kalau mungkin dudul ada yang bang bearingnya sudah hancur bang, saya nggak tahu nomornya ya dudul ya, silahkan tinggalkan pertanyaannya di bawah ya dudul ya. Nanti saya akan coba membantu mencari nomor bearingnya ya, seperti itu ya dudul ya. Apalagi ya, nah ya mungkin juga cukup sampai di sini ya dudul ya. Sekali lagi terima kasih buat yang dulu sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Bukan saya maksud menggurui atau mungkin sok tahu ya dudul ya. Saya ini cuma ingin berbagi informasi saja ya dudul ya. Silahkan tinggalkan kritik, saran, pertanyaan atau mungkin ya sekedar sharing-sharing saja ya dudul ya di bawah sini. Ya terima kasih banyak ya dudul ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.